Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Almanah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat yang sangat luar biasa. Dan pada pagi yang cerah ini izinkan saya ingin mengangkat satu tema yang menarik gitu ya, terkait dengan Al-Qur'an. Hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan pedoman hidup kita. Dan sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sangat benar, yang merupakan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kemudian kita mendapati banyak orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa Al-Quran ini belum lengkap ya. Masih banyak hal-hal teknis, masih banyak hal-hal yang belum diangkat dalam Al-Quran. Apakah ini kontradiktif ya dengan pernyataan Allah sendiri dalam Al-Quran ya? Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami tinggalkan satupun kecuali kami jelaskan kepada manusia. Hatinya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita meyakini sebagai seorang muslim bahwa Al-Quran tidak akan pernah kontradiktif, dan bahwasanya betul bahwa Al-Quran itu membahas semua aspek dalam kehidupan kita. Akan tetapi kita perlu memahami bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab sejarah, bukan juga kitab sains. Dia juga tidak membahas hal-hal yang teknis. Akan tetapi Al-Quran itu bagi kita adalah semacam kompas. Ketika kita tahu bahwa kompas itu memiliki fungsi untuk menentukan arah. Agar apa? Agar ketika kita sampai kepada satu tempat yang kita tidak tahu seluk-beluknya, kita tidak mengetahui di mana harus kita berjalan, kita tidak mengetahui ke arah mana harusnya kita pergi, disitulah kemudian kita membutuhkan instrumen yang disebut dengan kompas. Nah, itulah sebabnya Al-Quran hadir ibarat kompas. Al-Quran memiliki seperangkat prinsip-prinsip yang akan relevan di setiap zaman dan juga tempat, sehingga bisa digunakan kapan saja. Dan itulah sebabnya Al-Quran itu tidak membahas hal-hal teknis, karena pada hakikatnya hal-hal teknis itu sudah diberikan kepada akal manusia. Dan itulah sebabnya kita sebagai manusia mengembangkan akal kita sehingga lahirlah yang namanya pengetahuan. Dan pengetahuan itu adalah ibarat peta yang setiap tahun, setiap ada perkembangan baru terus berkembang dan selalu berubah-ubah. Tata cara kita mencari nafkah dari abad-abad yang lalu mungkin, bahkan 100 tahun ini belakangan ini saja sudah sangat berubah, sangat drastis. Kalau dulu manusia mungkin mencari nafkah dari pertanian, peternakan dan sebagainya, dan sekarang ini manusia mencari nafkah dengan berbagai macam teknologi, berbagai macam bidang yang berkembang, karena peradaban manusia itu cenderung berkembang. Kalau Al-Quran itu membahas hal-hal teknis, bagaimana harus mencari nafkah dan lain sebagainya, tentu saja ini akan sangat tidak berguna pada masa dan pada zaman tertentu. Apalagi Al-Quran diturunkan di masa belum ada teknologi sebagaimana seperti sekarang ini. Dan itulah sebabnya Al-Quran itu diturunkan di masa Nabi Muhammad SAW tidak berdasarkan pengetahuan atau teknologi yang dicapai oleh manusia pada masa itu. Akan tetapi Al-Quran mengangkat kisah-kisah kehidupan yang itu akan terus berulang dari zaman ke zaman, tidak akan lekang dimakan zaman. Semisalnya tentang makna keluarga, bagaimana kita menata keluarga, bagaimana kita menata anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, mencari pasangan yang baik. Ini adalah satu makna hidup yang akan terus berjalan dari zaman Nabi Adam sampai akhirat kelak. Dan inilah yang kemudian diatur oleh Al-Quran secara detail bahkan. Akan tetapi hal-hal yang sifatnya teknis, bagaimana manusia menuntut ilmu, mengembangkan penelitian, bagaimana meningkatkan kualitas hidup, bagaimana menghasilkan pendapatan yang jauh lebih banyak dan berkualitas, itu semuanya tidak ditentukan dengan Al-Quran itu sendiri. Artinya memang tidak ada hal-hal baku dalam Al-Quran bagaimana seharusnya kita mencari nafkah dalam kehidupan kita. Karena itu pada hakikatnya adalah diserahkan kepada
perkembangan zaman. Dan kalau Al-Quran mengikuti, tentu saja ibaratnya kita sebagai seorang konsumen HP yang ketika mengikuti tren perkembangan HP, tentu saja kita akan terus mengganti-ganti HP. Dan tidak mungkin bagi satu kitab suci itu berganti-ganti, diamandemen dari zaman ke zaman, karena ketidak relevannya dengan zaman dia turun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan satu pemahaman yang baik ini utuh, bahwa kita memaknai Al-Quran itu sebagai kompas hidup kita. Dimanapun kita berada, di zaman kapanpun kita berada, kita akan terus relevan dengan zaman kita, insya Allah. Demikianlah untuk pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu dalam kajian-kajian Al-Manar TV yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.